Sungguh enak buah durian, enak juga buah semangka. Terbalik. Sungguh enak buah semangka, enak juga buah durian. Sambutlah salam dari saya, walau kita tidak langsung berjabat tangan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pada malam ke-27, biasanya kalau malam ke-7 kalau di kampung-kampung itu sudah terang karena dianggap malam Lailatul Qadar. Pasang obor, pasang lampu berita, pasang lilin dan lain-lain sebagainya. Bersyukur kita alhamdulillah sampai 10 malam terakhir, bahkan sebentar lagi kita akan masuk kepada Idul Fitri. Allah masih beri kesempatan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kekuatan, Allah berikan kita keberanian, Allah turunkan hujan, Allah masih berikan kita keimanan. Salawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita bacakan. Ayo kita bacakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambah lafaz salamnya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu lafaz salam yang sering kali kita baca. Kapan? Ketika sholat. Kapan? Tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua jemaah Masjid Al-Ikhlas dan orang-orang yang beriman, keluarga kita atau seluruh dunia mendapatkan pertolongan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak kami yang kami cintai, saya mau bertanya sebentar. Kalau ada kejadian orang meninggal di bulan puasa, itu wajib kita bayar zakatnya atau tidak? Gimana? Pak RW, gimana Pak RW? Meninggalnya di bulan puasa kan? Wajib tak kita bayar zakatnya? Bayar fitrahnya? Tidak tahu. Ibu-ibu gimana? Tidak bayar. Sebelah siku bayar, sebelah siku kurang. Gitu. Ini pertanyaan banyak masyarakat rupanya, ya. Ini juga mungkin pertanyaan orang tua kita atau kawan kita. Apa sih yang harus kita lakukan kalau ada keluarga kita meninggal ketika bulan puasa Ramadan ini? Tidak dibayar. Ya tunggu dulu. Sabar. Ini kita bahas sedikit. Boleh berpendapat silakan saja. Sah-sah saja. Apakah dibayar atau tidak dibayar? Ini tidak. Tidak dibayar atau tidak? Baiklah. Saya akan kupas satu mazhab saja supaya kalau ada orang bertanya kayak gini, inilah jawabannya. Oke? Satu mazhab saja sengaja saya kupas, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Apa kata mazhab Imam Syafi'i? Kalaulah ada orang yang meninggal keluargamu ketika masuk bulan Ramadan, sedangkan dia meninggal sebelum terbenam matahari akhir Ramadan, nanti berarti kita berbuka terakhir pada hari apa?
pada hari Rabu. Jadi habis maghrib kita udah takbir sama-sama. Sebelum dia meninggal di akhir terbenamnya bulan Ramadan, itu menurut mazhab Imam Syafi'i tidak wajib bayar zakat. Menang yang tidak wajib. Tidak wajib bayar zakat. Adapun, ini dia kan. Adapun yang sudah terlanjur bayar zakat, maka dianggap zakatnya itu sedekah. Ini menurut siapa? Mazhab Syafi'i. Ya, jelas ya? Kalau dia meninggal malam takbir, berarti masih dikategorikan wajib bayar zakat, karena kata Imam Syafi'i sebelum terbenam matahari akhir Ramadan. Kalau dia meninggal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, meninggal dia, itu keluarganya wajib bayar zakat. Pertanyaan kedua, kalau dia lahir malam takbiran, wajibkah bayar zakat? Wajib. Tunggu dulu. Boleh. Iya boleh. Ya saya tidak melarang siapa boleh. Wajib. Apa? Jawablah. Bahasa banyak betul. Iya. Ustaz Nur, supaya kelihatan saya tadi itu masih ragu. Apa tuh? Yang pertama tadi meninggal tadi itu Pak, diulang balik lah. Diulang balik kata Pak Razak, diulang balik yang meninggal. Ada yang belum paham? Ya, saya belum paham. Belum. Meninggal seorang, entah dia di 2 Ramadan ataupun 10 bulan puasa, entah siang malam ataupun 3 malam 27 kau meninggal ke malam ya. Pokoknya sebelum terbenam matahari hari Rabu nanti, sebelum takbiran nanti, berarti kan akhir Ramadan tuh. Itu kalau dia meninggal tidak wajib menurut Syafi'i. Tidak. Makanya tadi salah pemaknaan. Jangan salah pemaknaan, betul Pak Razak tuh. Nanti kita jawab pula sama kawan kita kan. Jatuhnya sedekah. Kalau sudah dibayar telanjur sama keluarga, dianggap sedekah, itunya. Tapi kalau dia meninggal setelah malam takbiran atau setelah nanti sholat maghrib dan berbuka kita nih, malam Kamis itu dia meninggal, itu pihak keluarga tetap wajib bayar zakat. Dan ini mazhab Syafi'i. Jangan pula ini bilang ini semua mazhab ya. Ingat, jangan bilang ini semua mazhab. Ini semua mazhab, ini yang paling betul. Jangan gitu. Ini cuma satu mazhab saja. Nanti misalnya ada yang Bapak Ibu dengar orang mazhab lain, bolehkan saja. Ikutkan saja. Jangan berdebat lagi. Jangan berkelahi pula lagi. Ya. Dah paham yang satu ni ya? Pembahasan pertama paham? Berarti sebelum matahari terbenam tidak wajib, setelah takbir wajib. Jelas? Yang kedua pertanyaan saya. Lahir dia. Sekarang udah berat lah 9 bulan, kan? Iya, gitu. Lahir malam takbiran. Apa hukumnya ini? Wajib bayar zakat fitrah kah? Wajib. Atau tidak wajibkan? Wajib. Kalau ibu-ibu wajib. Ini baru kompak ibu-ibu. Iyalah. Ya? Tapi tunggu dulu. Tengok jawaban nanti dari saya. Mazhab Syafi'i juga tetap saya fokuskan mazhab Syafi'i supaya nanti Bapak Ibu ada yang bertanya nanti begini. Ini ada yang bertanya nanti nih, orang kampung kita atau orang di WA telepon kita, ini ada kejadian meninggal nih. Bulan puasa wajib tak? Tidak. Apa itu? Mazhab Syafi'i. Malam takbir wajib, kenapa? Mazhab Syafi'i juga. Sekarang lahir malam takbir wajib atau tidak? Wajib. Ya. Mazhab Syafi'i menjawab tidak. Patokan mazhab Syafi'i, Ramadan itu adalah terakhirnya sebelum terbenam matahari waktu bulan Ramadan. Kecuali dia udah berat-berat nih jalan kaki ya. Sebelum buka, 1 detik pun sebelum buka
Itu mazhab Syafi'i wajib bayar zakat. Apa? Oh, boleh. Kan kalau udah keluar ceritanya, kalau udah keluarnya sebelum berbuka akhir Ramadan nanti, misalnya hari Rabu ini, itu wajib. Tapi kalau waktu azan, Allah sudah zarti azan Allah keluar pula dia. Itu sudah tidak wajib lagi. Patokannya adalah sebelum terakhir terbenam matahari Ramadan. Dah jelas ya? Tidak ada lagi yang bingung-bingung. Misalnya kalau ada yang tanyalah Ustaz Husnul lah, jangan gitu lagi. Atau tanyalah Ustaz Fadli ya. Pokoknya ada jelas ya. Ya? Inilah referensi dari mazhab Imam Syafi'i. Dah selesai ceramah Pak? Alah. Tambahlah sedikit lagi. Jadi jelas antara pembayar zakat mana wajib atau tidak, mana lahir atau meninggal. Sedikit kita akan bercerita kisah Nabi. Rupanya Nabi ini tidaklah satu saja Bapak Ibu. Nabi ini rupanya banyak. Ada Nabi yang tidak sering disebutkan, tidak termasuk 25 Nabi dan Rasul, namanya Nabi Hizkil. Nabi Hizkil alaihissalam. Saya mengambil cerita ini karena ada kaitannya dengan zaman sekarang, yaitu wabah. Apa cerita Nabi Hizkil ini? Diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 243. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Dulu ada sejarah beberapa kampung, hampir jumlahnya 4.000-an lah, sekitar begitu. Ada yang bilang 8.000. Itu di kampung itu terkena wabah. Lalu apa yang dilakukan oleh ketua kampung? Pindahlah, ayo pindah. Misalnya kampung Bacalimbat, kampung Tanah Merah, pindah kampung. Kenapa? Karena mereka takut meninggal atau takut maut. Alam tara ilal ladzina kharaju, apakah engkau melihat orang-orang yang keluar min diyarihim, dari kampung-kampung mereka, wa hum ulufun, jumlah mereka itu beribu-ribu. Tidak dijelaskan berapa ribu. Ada yang bilang 4.000 tadi, ada yang bilang 8.000 atau lebih. Hazarul maut, mereka itu takut akan meninggal, kena wabah tadi. Kemudian pindah di suatu kampung. Rupanya sudah pindah di suatu kampung itu, tetap juga Allah cabut nyawa mereka semua. Habis yang ribuan itu, meninggal semua. Bukan kena wabah saja, tapi memang udah ajalnya Allah bikin. Lalu berfikirlah Nabi Hizkil ini, Hizkil namanya. Bagaimana cara Allah membangkitkan nanti orang yang sudah dikubur, kan tulang-tulangnya tinggal itu kan? Bagaimana cara Allah membangkitkan orang dan tulang-tulang kemudian dibangkitkan lagi di padang mahsyar, utuh lagi? Lewatlah Nabi Hizkil ini di sebuah kampung tadi. Kemudian apa kata Allah? Setelah faqala lahumullahu mutu, matilah kalian semua, tsumma ahyahum, hiduplah kalian semua. Maka hiduplah orang yang beribu tadi. Baru Nabi Hizkil itu bisa menjelaskan bahwasanya Allah mudah saja baginya untuk meniadakan dan untuk menghidupkan makhluk-makhluknya. Ini yang akan terjadi nanti pada waktu kita di padang mahsyar. Walaupun siapapun di antara kita yang sudah duluan, keluarga kita yang sudah tulang belulang, semuanya akan utuh dan akan bertanggung jawab sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Sebetulnya banyak kisah-kisah Nabi yang disejarahkan di dalam Al-Quran, bahwasanya menunjukkan bahwasanya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu.
Maksud saya bahwasanya apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu sudah terjadi benar dan terbukti benar. Ada wabah, zaman Nabi ada wabah. Ada kehidupan, zaman Nabi ada kehidupan. Ada yang membangkang, zaman Nabi ada yang membangkang. Ada yang dihidupkan kembali, zaman Nabi ada yang dihidupkan kembali. Ini semua tinggal kitanya. Mau ke arah kanankah? Mau arah kirikah? Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahanlah nanti kita sampai ke Idul Fitri sama-sama bertakbir, sehatlah badan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua.